Aku juru bicara dari marga dari keluarga yang bersengketa dengan Bapak marga Matdoan. Ini pada sidang kedua yang kami dengar dari sidang Dewan Adat. Mungkin bisa menjelaskan agenda persidangan yang baru saja selesai, seperti apa agenda persidangannya? Jadi agenda persidangan yang kali ini adalah yang kedua. Setelah yang pertama itu mendengar gugatan, penyampaian gugatan kami kepada marga Matdoan. Kemudian yang kedua ini sebenarnya berniat menghadirkan mereka untuk mendengar mereka dan melakukan pendalaman terhadap data dan informasi yang kalau dalam istilah kita orang kayak itu mendengar snip sejarah atau tontan dari ini. Maka untuk itu kami dari keluarga besar Melian Fakfir Hangir, spesifik Fakfir Rantel Hangir itu memang datang bersama saksi adat kami dari marga Hanyaan Maaf Rajafer, keluarga Rajafer, dan keluarga Farfar dari Rajafer. Karena mereka adalah saudara sekandung dari Sades, yaitu Maaf dan Farfar, yang diklaim oleh marga Matdoan sebagai leluhur mereka. Pada persidangan tadi ini, Jadi, atas nama siapa tadi? Mereka mengklaim sebagai keturunan Sades. Maka untuk itu kami membawa keturunan saudara kandung mereka, yaitu Farfar dan Maaf. Nah, persidangan ini dikhususkan untuk mendengar penjelasan para saksi, menjelaskan kesaksian mereka dan menjelaskan tom dan yang akan nanti ada tinjauan lapangan. Dan kemudian kami sendiri menyampaikan penguatan informasi yang berhubungan tentang sebab akibat kepemimpinan dan kepemilikan wilayah yang ada di Melian Fakfir, serta sebab akibat terjadinya pengalihan kepemimpinan dan kehilangan kekuasaan dan ketuhanan oleh marga Matdoan. Jadi itu kami paparkan sesuai bukan cerita gara-gara tapi snip. Jadi kalau whole apa hil whole orang kayak bilang apa hil whole itu kan cuma sekedar bercerita dan sekedar menulis. Tapi kalau snip ini kan pesan luhur yang tertulis dan ada bukti tagnya. Nah, itu yang kami sampaikan di Dewan Raja yang terhormat Prabu Silurlim dalam Madifun Adat hari ini. Ada penambahan tambahan data juga ya? Kami menyampaikan penambahan data yang lebih spesifik. Jadi pertama kami sampaikan tentang resume semua dokumen sejarah yang kami orang tua leluhur kami simpan, dan kemudian tadi kami tambahkan rincian bagian-bagiannya yang menjadi sebab akibat menjelaskan selisih sengketa tanah ini. Mungkin Pak Roni bisa jelaskan sedikit kepada publik tentang gugatan sengketa dari marga Matdoan terhadap keluarga Pak Roni sendiri. Ya, sesungguhnya sejak awal itu sebenarnya saya ada kelucuan, cuman kan bukan itu yang menjadi fokus. Nah, yang dipersengketakan marga Matdoan adalah ada sebidang tanah di antara Fer dan Bangkiat berukuran 50 kali 50 meter yang menjadi milik oleh abang kami Haji Serbini sekeluarga, kakak beradik. Itu adalah diterima oleh mereka sebagai waris dari keturunan mereka, dari datuk mereka, leluhur mereka, atas perkawinan datuk mereka dengan saudara perempuan dari Panglima Perang Rajafer, Bulbul Rahbar, yang istilah bahasanya bilang Vovluv itu bawaan perkawinan yang dimiliki oleh nenek itu dibawa ke Langgir atau dimiliki untuk menjadi milik keturunannya di Langgir. Jadi itu yang diklaim Matdoan. Nah, dugaan mengklaim itu karena disebabkan mereka merasa memiliki petuanan Melian Fakfir secara keseluruhan, sehingga mereka ingin apabila ada pelepasan hak atas tanah, mereka yang harus melepaskan karena hak mereka itu sebagai dasar dari mereka mengklaim Melian Fakfir sebagai milik mereka adalah mereka menganggap Melian Fakfir itu milik turun-temurun keturunan mereka dari Sades. Nah, namun sebenarnya kita orang di Melian Fakfir semua tahu lah, anak kecil juga tahu itu bahwa Sades dalam hari ini kakak beradik daripada Maaf dan Farfar itu kan sudah punah, dia tidak punya keturunan. Nah, penyebutan Sades Roa itu oleh mereka itu adalah berdasarkan kedatangan moyang orang Matdoan itu dari Roa, dari laut, bahasa Kei. Nah, kedatangan itulah dianggap sebagai bagian dari proses itu. Namun
apabila memang mereka Matuan itu datang sebagai Sades Roa mengganti Sades, mestinya kan mereka tinggal di fair, karena Sades itu orang fair. Tapi kenyataannya hari ini Matuan itu turun temurun pernah mendiami Langgir, pernah mendiami Ngapan, pernah mendiami Kelbik, dan sekarang ada di kota semua. Matuan yang tinggal di Ngapan adalah Matuan Imam, Matuan yang sedikit berbeda lah garis keturunannya. Nah, kemudian atas klaim tersebut lah, jadi mereka ketika mereka menggugat orang Kairangnya dan Haji Serbini, mereka melaporkan ke pengadilan pelepasan tanah itu. Kerancuan itu sudah yang kami ini. Nah, di sisi lain, kenapa hari ini ada sidang adat? Akibat daripada klaim mereka yang mereka ajukan di sidang adat maupun di surat sebelumnya. Jadi ada 2 surat. Pertama, mereka mensomasi kita dan ke pemerintah daerah yang menerima pelepasan. Nah, surat kedua mereka laporkan. Nah, surat pertama itu termuat di dalamnya kata-kata yang menghina orang tua dan ibu kami, sehingga kenapa hanya barat orang bilang kenapa hanya tanah 50 kali 50 yang milik Pasar Beni, kok ini seluruh Kasiluhut, ini 9 marga ikut terlibat, 13 desa ikut terlibat, karena 13 desa ini 9 marga ini adalah turunan yang berhubungan dengan 3 orang kakak beradik, Fadir, Fakau, Dufin, turun ke bawah, sehingga ketika orang ini nama baiknya dihinakan, semua orang ini akan muncul. Apalagi berkait dengan petuanan. Orang-orang ini kan sudah ratusan tahun mendiami desa-desa, mendiami kampung-kampung, hidup turun-temurun ratusan tahun, dan di hari ini dianggap sebagai hanya sekedar menjaga satu marga punya hak. Coba Bapak bisa bayangkan lah kalau andaikan dibalik, kita itu kosongkan saja itu Kebisar Selatan hanya untuk satu marga. Kan itu tidak masuk akal, dan belum pernah ada di Kiai ini seorang raja terbesar pun dari Raja Lursi Lurdin tidak memiliki tanah pada saat petuanan Raskap. Dia hanya punya untuk dia punya diri sendiri dan marganya. Jadi ini semua desa di kecamatan Kebisar Selatan Barat ya? Kebisar. Ada beberapa desa berkedudukan di Kebisar. Ya. Jadi 2 kecamatan ini. Ya, mungkin terkait dengan persidangan kedua ini, mungkin ada harapan dari Pak keluarga kepada proses persidangan ini, sehingga mesti cepat persidangannya berlangsung, dan mari kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama di OOI masing-masing. Ya. Kita kan mereka itu saudara kita, tidak bisa disangkal bahwa mereka adalah bagian dari kita. Jadi silaturahmi itu tidak pernah terputus di dunia maupun di akhirat. Tapi seperti mereka, kami pun mencari kedudukan dan kepastian hukum, karena ini sudah berulang-ulang. Pertama, yang kedua, kepastian hukum. Sebelum negara ini berdiri, kita berdiri pada hukum adat, dan sengketa kita adalah sengketa tanah adat, sehingga kami mencari kepastian hukum adat atas sengketa adat dulu, lalu kita lanjut untuk mencari hukum positif di pengadilan. Nah, silakan kita jalan di pengadilan, tapi kami sebagai anak adat, anak Kiai, harus berdiri dengan dasar hukum adat dulu. Kita bersengketa adat, baru kita bawa ke pengadilan.